Pemirsa, potensi pertumbuhan bisnis perbankan sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis keuangan menyusul makin luasnya literasi keuangan masyarakat. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Bank Amar Indonesia Tbk bersama dengan Kepala Riset Koneksi Kapital Marolop Alfred Nenggolan. Terima kasih Bang Marolop telah hadir kembali dalam Corporate Action. Kita kali ini melihat bahwa Bank Amar, PT Bank Amar Indonesia Tbk kemarin menjadi saham kedua yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Tapi Anda secara keseluruhan menilai bahwa IPO yang dilakukan atau oleh Bank Amar ini seperti apa sebenarnya? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa ini lebih kepada divestasi dari pemilik pendiri pemegang saham pendiri, artinya dana IPO-nya memang tidak masuk ke perusahaan. Dan yang perlu dilihat dan diperhatikan lagi bahwa memang tadi bahwa saat ini pemegang saham pendiri grup Tolaram sendiri memang sudah punya kurang lebih 80% dan secara aturan memang harus diturunkan sampai ke batas 30% karena dia kepemilikan non lembaga keuangan. Nah, jadi artinya akan ada proses divestasi lagi. Kalau melihat secara keseluruhan kategori operasional kan mereka ada di buku 2 ya. Kalau kita lihat di buku 2 bisa dibilang memang size kreditnya juga nggak terlalu besar ya, kurang lebih hanya sekitar 8-9% dari total kredit untuk buku 2. Kredit perbankan masih didominasi buku 3 dan buku 4. Cuma kalau kita lihat dari sisi growth-nya relatif cukup bagus ya. Setelah buku 4, buku 2 mencatatkan pertumbuhan kredit cukup bagus sampai di 10 bulan 2019. Nah, kalau kita lihat secara spesifik tadi Bank Amar ini kan memang mereka punya fokus bicara masalah tadi Tunaiku, fintechnya, dan ini yang memang menjadi menarik. Kenapa dikatakan menarik? Jadi dari total 150 juta pengguna internet kita masih di bawah 10% yang mengakses layanan perbankan. Artinya mereka masih punya ruang pertumbuhan yang cukup bagus. Dan kalau kita lihat juga sampai di tahun ini juga pertumbuhan kreditnya bisa tumbuh di atas 30%. Jadi relatif cukup bagus. Dan tadi bahwa kalau kita lihat dari sisi bisnis perbankan, tentu penyaluran kredit bicara masalah kualitas kreditnya sendiri atau yang bisa kita lihat dari rasio NPL-nya. Dan rasio NPL-nya juga relatif cukup baik ya, bisa dibilang masih di bawah rata-rata. Bank Buku 2 itu rasio NPL-nya 3,9%. Sementara kalau kita lihat Bank Amar sampai di kuartal ketiga itu di kisaran 3%. Jadi relatif masih cukup baik lah. Jadi ini yang membuat ketika pertumbuhan kreditnya cukup tinggi, agresif, tapi dari sisi NPL-nya kita lihat memang ada penurunan. Ini yang memang cukup baik. Apalagi tadi yang lebih greget lagi tadi net interest margin mereka itu cukup tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat Bank Buku 2 itu di kisaran 4 bahkan di bawah 5% sekarang, mereka di kuartal ketiga masih mencatatkan net interest margin di atas 15% bahkan 17%. Itu yang membuat tadi kita lihat beberapa statement dari Direktur Utama Bank Amar ini cukup percaya diri dan optimis sekali terkait dengan Bank Amar akan tumbuh dengan baik di tahun ini, terlepas dari kalau Anda melihat bahwa prospek bisnis terkait dengan perbankan secara umum juga di tahun ini juga katanya juga akan lebih baik, benar atau sih sebenarnya? Betul. Memang kalau dari sisi OJK sendiri memang begitu juga Bank Indonesia memang menargetkan pertumbuhan kredit kita bisa di atas double digit ya, 10-12%. Artinya memang lebih tinggi dibandingkan 2019. Apalagi tadi dengan penurunan suku bunga dan tadi adanya perbaikan dari sisi kondisi ekonomi dan juga stabilitas politik yang cukup bagus, biasanya animo untuk menarik kredit itu akan jauh lebih besar. Jadi memang secara sektornya memang ada tumbuh, walaupun tadi tumbuhnya nggak begitu besar ya lompatannya. Tapi tadi untuk segmen tadi bicara masalah segmen yang diambil Bank Amar ini memang cukup seksi. Karena tadi bahwa masyarakat yang non-bankable itu cukup banyak. Apalagi tadi masyarakat kita yang sudah mulai mengakses internet juga relatif sudah cukup banyak sekali. Dan tadi yang saya sampaikan tadi masih di bawah 10% masyarakat kita yang mengakses internet mendapati atau mengakses layanan perbankan. Jadi itu yang kalau kita lihat ruang pertumbuhannya, dan dalam 2 tahun ini kita lihat memang pertumbuhan cukup signifikan ketika mereka fokus pada segmen itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Bang Marolop usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.